Baik, maaf ya, saya baru bisa jam 7. Oke, saya mulai ya. Materi hari ini saya share. Sudah terlihat ya? Sudah, Pak. Baik, terima kasih. Baik, kita pada pagi hari ini membicarakan mengenai inflasi. Definisi, kemudian perhitungan dan juga dampak inflasi pada cash flow, ya, dan yang terakhir adalah rate of return, ya, ROR analisis, ya, pada keadaan inflasi, ya. Baik, tentunya sebelumnya kita harus tahu dulu ya apa itu inflasi dan bagaimana mengukur inflasi dan apa dampak ya inflasi dalam analisis ekonomi, ya. Ini kita lihat satu persatu, ya. Tentunya inflasi itu dilihat dari nilai uang, ya, kemudian opportunity, ya, dan juga kemampuan untuk membeli, ya. Jadi itu adalah bisa dilihat dari beberapa aspek, ya. Jadi pengertian sendiri kalau inflasi, ya, inflasi sebenarnya adalah misalnya kenaikan harga barang, ya, itu adalah tanda-tanda inflasi, ya. Jadi terjadinya perubahan harga, ya, dari waktu ke waktu juga, itu kita sebut sebagai inflasi. Kemampuan masyarakat untuk membeli, ya, penurunan kemampuan masyarakat untuk membeli, ya, daya beli masyarakat yang menurun, itu juga disebut dengan inflasi, ya. Sebaiknya deflasi itu sebenarnya peningkatan, ya, peningkatan daya beli, ya, itu adalah deflasi, ya. Penurunan harga itu adalah deflasi, ya. Kebalikan daripada inflasi, ya. Kita jarang membicarakan deflasi, ya. Kita sering bicarakan adalah inflasi. Baik, jadi kalau purchasing, ya, pembelian, ya, kemampuan purchasing power, ya, kemampuan atau daya beli, nah, daya beli. Ini aja saya ambil dari luar, ya. Mohon maaf, ini saya belum sempat membuat dalam terjemahkan ke bahasa Indonesia, ya. Tapi saya kira ini mudah untuk dipahami. Jadi kalau pengertian kemampuan membeli, ya, kita lihat, ya, kalau ini tahun 90, ya, dengan nilai, ya, 100, ya, ini kita dapat membeli 50, ya, katakanlah 50 produk, ya, 50 unit kita bisa beli, ya. Nah, pada tahun 2001, ya, setelah 11 tahun, ya, setelah 10 tahun lah, ya, di awal 2001 ini terjadi, ya, kalau kita lihat harga tetap, ya, dilihat harga tetap tidak ada peningkatan harga, tapi kemampuan membeli ini menurun, ya. Kalau kita awalnya tahun 90 kita bisa membeli 50 unit, pada tahun 2001 dengan uang yang sama kita hanya bisa membeli 40 unit, ya, gitu. Nah, kalau kita hitung, ya, terjadi peningkatan. Ini kalau dilihat peningkatan harganya jangan dilihat yang kita 100 kita beli 100 harga yang dengan jumlah uang yang sama, tetapi kita lihat per unit, ya, ini bisa berbeda,
Ya, kita beli dengan 100 dapat 50, maka kita per unitnya dapat 2 ya, dapat $2 ya. 100 dibagi 50 dapat $2 per unit. Sementara kalau 2001 hanya dapat 40 ya, dapat 40, maka 100 dibagi 40 ya, kita dapat 2,5 unit ya, 2,5 unit. Sorry, 2,5 dolar per unit. Artinya terjadi peningkatan ya sebesar 25% dari tahun 90 ke tahun 2001 ya, perubahan, terjadi peningkatan harga ya. Nah, ini di inflasi, kita sebut dengan inflasi. Yang lain misalnya ya, ini bukan dalam bentuk ini sama, contohnya adalah sekarang ya, kalau ini sekarang tahun ke-0 ya, yang apa namanya, kalau kemarin tahun lalu itu 100 ya, itu untuk membeli 63,69 galon ya gasolin ya. Terus tahun saat ini ya, tahun lalu 63,69 galon ya, dan itu dibeli dengan harga $100. Maka pada tahun ini itu hanya apa namanya, 100 itu bisa membeli 80 galon ya. Ini kalau kita lihat tentunya berbeda dengan yang tadi ya. Yang terjadi penurunan ya, terjadi penurunan sebesar 20,38% ya. Nah, ini yang tentunya disebut dengan deflasi ya, deflasi. Naik kemampuan masyarakat untuk membeli ya, apabila terjadi peningkatan kemampuan untuk membeli ya, maka apa namanya, kita sebut dengan deflasi. Tetapi kalau yang terjadi adalah penurunan kemampuan masyarakat membeli, maka kita sebut dengan inflasi ya, penurunan. Nah, kalau kita lihat apa namanya, tentunya beberapa apa namanya, parameter ya, parameter inflasi ya, bisa dilihat dari consumer price index ya, kemudian apa namanya, biaya ya, rumah per bulan ya, ini terjadi peningkatan ya dari tahun 67 ke tahun 2000 ya, ini setiap semua ya yang merupakan biaya dan itu terjadi peningkatan ya, ini merupakan bukti ya adanya inflasi ya. Jadi dan itu inflasi ya tadi ya, kita bisa hitung dari ya akhir dikurangi awal ya, tentunya dibagi dengan awal ya. Jadi harga akhir dikurangi harga awal dibagi dengan harga awal ya, kita dapat persentase inflasi ya. Ya, kalau kita lihat ya dari 0,2 semua ini terjadi peningkatan ya, produk-produk ya, ini menandakan terjadinya inflasi ya. Nah, sebenarnya bisa dilihat dari produsen price index, consumer price index ya. Biasanya data untuk kita melakukan mengukur laju inflasi ya, kita bisa lihat dari produsen price index maupun consumer price index ya. Produsen price index ya, ini terkait dengan harga produsen ya, perubahan harga yang apa namanya, tentunya yang ditentukan oleh produsen ya. Kemudian yang consumer price index ya, ini apa
apa namanya, kemampuan tentunya masyarakat untuk mengeluarkan ya, untuk mengeluarkan uang ya untuk mengeluarkan uangnya untuk berbagai macam kebutuhan ya. Ini adalah consumer price index. Jadi apakah harus untuk barang ataupun untuk layanan ya. Jadi ini bisa kita lihat ya, rata-rata memang terjadi peningkatan ya, peningkatan harga barang ataupun harga layanan ya. Kemudian kalau kita lihat dari laju inflasi rata-rata ya, LYF itu laju inflasi rata-rata. Ya, ini adalah apa namanya, single ya rate ya, jadi satu laju ya yang tentunya didapatkan dari beberapa tahun ya, dari laju inflasi ya, tentunya dari beberapa tahun ya. Dari data statistik yang kita miliki kita bisa mendapatkan tingkat inflasi rata-rata. Kemudian ada yang disebut dengan general inflation rate ya, laju inflasi umum ya, laju inflasi. Ya, ini adalah rata-rata inflasi. Ini dasarnya adalah CPI dari Consumer Price Index ya. Jadi kalau kita melihat general inflation rate ini yang dilihat adalah dari CPI ya, Consumer Price Index untuk semua produk yang dijual di market ya, yang dijual di tempat selling ya, selling place. Oke ya. Nah, ya Consumer Price Index ini dalam bentuk dalam bentuk tabel ya. Misalnya dari harga ya, harga tahun 67 ya, kemudian tahun 2001 ini harga yang dikenakan kepada konsumen ya, dari tahun 67 sampai tahun 2001 ya, misalnya dari $100 menjadi $512,9 ya. Kalau kita lihat CPI-nya untuk tahun 2001 ya, itu sebesar 512,9% ya. Jadi itu adalah nilai CPI ya, itu yang merupakan biaya yang dikenakan oleh kepada konsumen ya. Nah, tentunya berdasarkan data statistik yang diambil dari marketplace ya. Oke, kalau kita lihat di sini ya, tahun 67 ya, CPI sebelumnya ya, terus kemudian tahun 82 sampai 84 ya, CPI yang baru ya, dihitung dari beberapa apa namanya produk ya, yang harus dibayar oleh konsumen. Maka ya, kita bisa dapatkan terjadinya penurunan ya. Kalau CPI jadi penurunan kemampu apa namanya ya, jadi kita lihat dari tahun 67 tinggi, kemudian terjadi penurunan ya di tahun 82-84 ya, dari tahun 80-84 ya, ini terhadap tahun 91, 92, 93, 94 ya. Jadi yang CPI itu dari tahun 67 ke tahun 91 ya. Kalau yang new CPI ini dari periode 82-84 ke 91 ya, sampai 2000 ya. Ini kita bisa lihat dari tahun 91 ke tahun 2000 terjadi peningkatan ya, terjadi peningkatan CPI ya. Ya, dimana juga sebanding ya, kalau kita lihat ya, peningkatan CPI juga
eh, apa namanya terjadi karena secara umum ya ini peningkatan harga gasolin ya atau steel atau passenger atau apa namanya mobil penumpang ya. Oke. Nah, bagaimana menghitung laju inflasi rata-rata? Laju inflasi rata-rata misalnya base year-nya adalah tahun ke-0, ya inflasi rate tahun pertama itu 4%, inflasi rate tahun kedua 80%. Ya, maka apa namanya aktual harga ya harga aktual yang terkena inflasi ya yaitu dari 100 ya sebagai harga base price tahun ke-0 100 dikalikan 1 plus ya inflasi tahun pertama 0,04 ya dikali dengan 1 plus tahun kedua 0,08. Ini didapatkan 112,32 dolar. Ya. Ini merupakan harga aktual tahun kedua disebabkan karena adanya inflasi. Ya. Nah, ini kalau kita lihat berapa persen inflasinya, ya berapa laju inflasi, ya berapa persen laju inflasi, tingkat inflasinya, maka kita dapatkan dari ya ini harga tahun pertama, jadi tahun pertama itu 100, tahun kedua itu 112, ya tahun pertama 100, tahun kedua 112,32, maka F-nya kita bisa dapat, ya ini berlaku tahun pertama ke tahun ke-0 ke tahun kedua, tahun ke-0 ya ke tahun kedua, ya jadi tentunya di situ N-nya 2, ya N-nya adalah 2 tahun dari tahun ke-0 tahun kedua, maka kita bisa pakai compounding faktor, ya compounding faktor kita bawa ke F tahun kedua, jadi tinggal tentunya ini dikalikan dengan 1 plus F pangkat 2 atau kita kalikan dengan di tabel ya F per P tahun kedua, ya ini didapatkan kemudian 5,98%, ya. Jadi ya 100 dikali dengan F ya F per P ya tahun kedua ya itu tahun kedua ya ya sebenarnya tapi ini kan F-nya memang belum diketahui ya. Jadi kalau biasanya adalah 1 plus I pangkat 2 ya. Ini adalah F. Ya. Maka F-nya ya F-nya harus kita cari ya. F-nya adalah 5,98. Jadi kalau ini kan try and error ya kalau kita mau mencari berapa F-nya ya yang mendapatkan menghasilkan 112,32, tentunya kita cari yang di atas dan di bawah ya, tentunya dengan F kali kita dapatkan F untuk yang 112,32 ya 5,98% ya saya kira ini sudah pernah disampaikan tentunya ya. Oke, jadi 5,98% adalah laju inflasi rata-rata. Laju inflasi rata-rata. Ini ya 5. Jadi laju inflasi rata-rata dari tahun 60. Jadi kalau ini tentunya kalau ini berbeda ya 100 ke 112 tahun kedua. Ini kalau ini adalah consumer price ya. Nah ini adalah inflasi laju inflasi rata-rata dari tahun 67 ke tahun 2000 ya. Tahun 67 ke tahun 2000. Kalau ini adalah misalnya P ini adalah F ya, ini adalah P, ini adalah F, kita bisa mendapatkan ya dari nilai ini. Tentunya kalau ini berdasarkan consumer price index, tentunya kita akan
general inflation rate ya, metodenya adalah DPI ya. Jadi ini intinya sama ya, cara perhitungannya sama ya. Jadi ini adalah inflation rate, coba bisa dicoba ya. Kalau ini kan 100 ya dikali ya apa namanya, kalau kita lihat dari samaan ini ya, 100 1 plus F pangkat 2 sama dengan di sini adalah yang diketahui, ini adalah 512,9. Ini F-nya ini. F-nya ini. Kita mencari F-nya bisa kan ya? F-nya dicari dengan rumus yang ini. Ya, dengan rumus ini. Tapi sebenarnya kalau CPI itu lebih kepada general. Ya, ini kalau ini perhitungannya dengan yang di sebelumnya, ya dengan ini maka kita dapat F-nya adalah 5,98. Ya, kalau ini adalah 100, kalau yang ini 512,9 ya, maka F-nya bisa kita dapatkan ya, F-nya bisa dapatkan, tapi apa tahunnya N-nya itu N-nya ini 67 ke 2000, artinya berapa tahun itu ya, 23 tahun ya, 33 tahun ya, jadi 33 ya, tahunnya 33, kita akan dapat inflasinya 5,0%. Ya. Nah, kalau yang general inflasi ini pakai DPN 0 ya. Ini lebih tepat kalau kita menggunakan inflasi ini, sebenarnya lebih tepatnya adalah kita menggunakan yang general inflation rate ya. Ini rumusnya general inflation rate ya. Kalau kita lihat ini N-nya apakah sama ya, relatif sama ya. Coba DPN, kita lihat di sini. Ini adalah DP ya, DP 0 kali ya, DP 0 kali 1 plus F pangkat 2, karena 2 tahun ya, sama dengan DPI ya, DP tahun kedua ya, sorry, DPI tahun kedua ya. Kalau yang ini ya, DPN sama dengan DPI tahun ke-0, 1 plus F pangkat N, sama ya, sama. Nah, F-nya ya, DPN dibagi DPI ya, sama ya, sama ini ya, sama rumusnya ya. Jadi ini ada CPI N tahun ke N, CPI 0 adalah base period ya, tahun ke 0, sama ya. Jadi tapi istilahnya kalau CPI, kalau kita menggunakan dasar CPI lebih kepada istilahnya adalah ya general. Kalau ini average inflation rate ya, ini laju inflasi rata-rata ya, bukan general ya, laju inflasi. Tapi apa namanya ya, ini kalau kita lihat dari tahun ke-0 sampai tahun ke-3 terjadi peningkatan ya, ini terjadi peningkatan harga produk ya dari tahun ke tahun ya. Maka kita menghitung inflasi, laju inflasinya tahun pertama ya adalah 538 dikurangi 504 dibagi 504 ya, jadi 6,83. Demikian juga seterusnya pada tahun kedua yang 577 dikurangi 538 ya, 538 ya, bukan 538 400 ya, 538 ya, salah ini ya, ini 538.000 ya. Jadi kita dapatkan dibagi 538 538.000 ya, jadi dapat sekian. Yang berikutnya adalah tahun ketiga yang terhadap tahun sebelumnya ya, 629 dikurangi 577 jadi 577 ya. Ya, kalau kita sudah dapatkan F1 F2 F3
kalau inflation rate rata-rata dari 3 tahun, maka ini 629.500 ya dibagi dengan 504 ya 504 ya itu ya, kemudian ini akar 3 ya, ini akar 3, akar n-nya 3 tahun ya, ini n-nya 3 tahun, jadi akar ya saya tahu per n ya, per n itu sepertiga atau akar 3 dari ini ya, dikurangi 1 ya, maka didapatkan 7,69%. Kita lihat, kita lihat pakai rumus ini ya, ini adalah sebenarnya ini adalah general ya, ini adalah general inflation rate ya, general inflation rate ya, lalu lihat rumusnya sama dengan average inflation rate ya, disebut juga inflation sama ya. Oke ya, tapi hanya beda di penggunaan ya, kalau general itu sebenarnya menggunakan CPI ya, consumer apa namanya ya, price index ya. Oke. Jadi ini rata-rata ya, rata-rata inflasi ya, kita bisa menghitung rata-rata inflasi. Oke. Nah, dalam terminologi yang kedua ya, tadi ada terminologi 1 ya. Jadi kalau kita lihat ya dari harus nilai uang ya, dari nilai uang aktual dan konstan ya. Ya kalau kita lihat estimasi ya cash flow pada tahun ke-N ya, tentunya diantisipasi adanya perubahan karena inflasi ya. Jadi estimasi nilai uang pada cash flow masa yang akan datang pada tahun ke-N ya, tentunya ini dilakukan perhitungan untuk sebagai antisipasi perubahan-perubahan ya, jumlah uang karena inflasi atau deflasi ya. Kemudian yang disebut dengan konstan ya, konstan ya, nilai uang konstan itu adalah estimasi nilai cash flow pada tahun yang akan datang dengan kemampuan. Jadi apa namanya, asumsi adalah kemampuan membeli tetap ya. Jadi kalau kita bicara konstan ya, itu yang kita anggap tetap adalah kemampuan membeli atau daya beli yang tetap ya, daya beli tetap terhadap produk ya. Nah, ini merupakan estimasi cash flow dari tahun mendatang ya, ke tahun mendatang. Yang tentunya berdasarkan waktu ya, base period ya, ada berdasarkan pada base period ya, jadi waktu awal ya, waktu titik awal ya, tahun ke-0 sampai tahun ke-F ya, jadi harus ada base period. Nah, di sini kalau kita lihat ya, ini adalah AN, ini kalau ini adalah estimasi ya. Jadi ini adalah aktual, A itu adalah aktual, A action itu adalah estimasi. Ini yang ini ya. AN adalah aktual, AN action adalah konstan ya. Konstan. Ya, ini aktual, ini konstan ya. Jadi ini konstan sama dikali dengan 1 plus F ya, ini F-nya adalah F general inflation rate ya. Dasarnya apa? Dasarnya adalah CPI ya. Kalau kita bicara general inflation rate, dasarnya adalah consumer price index ya. Ini dipangkatkan N ya. Kemudian ini kita rubah ke dalam, misalnya kita menggunakan tabel ya, kemudian kita bisa
menunjukkan seperti ini, kita menggunakan tabel ya. Yang kita lihat adalah nilai future dari base period ya, dari waktu yang P ya, F per P F N tahun ya. Nah, di sini kalau katakanlah apa namanya aktual ya konstan mata uang konstan ya, ini 1000 misalnya ya, 1000, maka karena kata N-nya 3 tahun dengan faktor ya atau apa namanya general inflation rate-nya 8% ya, maka kita pakai ya 8% di dalam ya, bersama ini kita dapatkan 1,261 ya di tahun ketiga. Maka tahun ketiga 1260 ya, jadi perbedaan ya dari 1000 naik menjadi 1260. Ini terjadi inflasi ya, terjadi inflasi, jadi peningkatan harga ya, peningkatan apa namanya harga rata-rata dari suatu produk. Ini kalau kita bicara A itu kan tahunan sebenarnya ya, annual ya, dan nilainya ini bukan ini bukan annual itu ya, jadi bukan ini nilai pada P ya, nilai P ya, ini adalah nilai P yang kita perkirakan pada tahun yang akan datang ya, ini nilai apa namanya konstan ya ya tahun KN ya sampai tahun KN, maka kita dapatkan ya nanti nilai aktualnya ya. Jadi ini adalah nilai aktual, merupakan nilai perkiraan berdasarkan apa namanya harga yang konstan ya. Kalau kita bicara ini price, harga produk ya, satu produk ya yang konstan ya, kita dapatkan aktual uang. Jadi nilai harga aktual. Ini kalau untuk beberapa tahun ya, kira rumus ini kita tahu ya, konversi compounding factor ya, compounding factor 1 plus F pangkat N ya, kita tahu ini F per P ya, kemudian cash flow aktual kita bisa dapatkan ya. Jadi ini untuk estimasi apabila terjadi inflasi ya. Kalau terjadi inflasi ya, maka terjadi peningkatan harga ya, terjadi peningkatan biaya ya, dan peningkatan harga. Jadi kalau tahun ke-0 ini minus, itu adalah biaya ya, modal yang di apa namanya modal yang disetor ya, kita mengeluarkan uang untuk sebagai modal investasi, dan ini akan kembali, tapi konversi ya nilainya dengan inflasi sebesar 5% ya, maka terjadi peningkatan harga karena kita inflasi pada satu produk yang dijual misalnya kan, maka terjadi kenaikan harga, maka kita mendapatkan apa namanya nilai yang lebih tinggi ya, lebih tinggi ya, jadi harga lebih tinggi untuk inflasi ya, kita dapatkan nilai cash flow, jadi cash flow sebelum inflasi dan cash flow estimasi setelah inflasi ya, inflasi 8%. Saya kira ini ya apa namanya konstan ini masih kita anggap tidak ada inflasi ya, normal saja ya. Kalau yang aktual dolar aktual ya, aktual ini terjadi sudah apa namanya sudah dikenakan inflasi ya. Jadi, kalau kita lihat ya, ini ya jadi apa namanya peningkatan ya, jadi perbedaan angka ya
Ini merupakan estimasi ya, supaya mengcover ya apabila terjadinya inflasi. Ya, konversi dari aktual ke konstan dolar. Ya, ini kalau kita lihat ini seperti discounting factor. Ya, sama dengan discounting factor jadi P per F. Ya, sama. Ya, hanya ini sebutnya bukan tingkat bunga tapi tingkat inflasi lagi inflasi. Ya, sama aja. Ya, ini inflasi 5%. Ya, ya, inflasi kalau ini ini nilainya sama selama 3 tahun sama ya 1000 ya, ya menjadi peningkatan ya di sini 1000 ya, di sini peningkatan sebesar di sini kita lihat ya hanya 20.000 ya, hanya 20.000. Maka ini adalah kalau ini adalah aktual ya, maka ingat di sini yang faktornya beda ya, minim 1. Kalau tadinya kan pangkat 1 ya, lalu ini minus 1 minus 2 ya, jadi di bawah 1 per 1 plus, jadi ini adalah discounting faktor ya. Oke, jadi kalau aktual lebih kecil daripada ini aktual, ini konstan ya, ya maka di situ ada selisih ya, ada kehilangan daya beli ya, jadi kehilangan daya beli ya, jadi kehilangan daya beli ya, persentasenya bisa dapatkan ya, tentunya konstan ya, jadi cash flow dikurangi konstan dibagi dengan cash flow aktual ya, cash flow in konstan ya, jadi cash flow in aktual dikurangi cash flow in konstan ya, dan dibagi ya, bukan di sini sebagai ya, ini ada salah ini, maaf, ini bukan minus ya, ini ada kesalahan ya, maaf, yang di sini bukan min tapi plus ya, ya, jadi nanti ini dikurangi ini ya, 20.000 dikurangi, tapi ini sebenarnya plus ya, menjadi plus tapi terjadi penurunan ya, konstan ini lossnya sebesar 4,7 dan kemudian juga terjadi penurunan ya, didapatkan dari ini dikurangi konstan dibagi dengan aktual ya. Oke, kira ada tadi interest ya, tentunya kalau biasanya kita pakai interest rate ya, maka pada saat inflasi ya, maka ada pengaruh inflasi harus ditambahkan ya. Jadi ini kalau di sini I sebagai interest rate, inflation free interest rate dilambangkan sebagai action ya. Untuk cash flow ada konstan aktual, saya kira ini hanya P dengan F ya, itu aja sih analisis deflasi ya, deflasi itu kenaikan penurunan harga ya, ini dan juga discounting faktor ya, kalau ini dari F ke P ya, dari F ke P, dari P ke F ya, jadi dari P ke F ini inflasi ya, kalau kita lihat ya, kalau dari konstan ya ke aktual ya, dari konstan ke aktual ini disebut sebagai terjadi peningkatan ya, itu terjadi inflasi ya sebenarnya
Sebaliknya ketika kita menghitung kita menghitung konstan ya dari aktual, konversi dari aktual ke konstan ya, dari konstan ke aktual. Tentunya kalau dari aktual ke konstan ya balik ke belakang ya, balik ke jadi kita mencari P per F-nya ya, kita menggunakan faktor P per F. Itu aja sih ya. Ya. Jadi inflasi free interest rate ya. Jadi interest rate ya, tingkat bunga bebas inflasi gitu ya. Jadi di aksen ya, ini adalah estimasi ya nilai uang ya karena ketika inflasi ya terjadi ya. Kemudian kalau market interest rate adalah interest rate yang berlangsung karena dampak ya nilai modal dengan inflasi perubahan daya beli, itu adalah interest rate ya. Jadi kalau ini perbedaan sama-sama interest rate, yang satunya adalah bebas inflasi, yang satu adalah, yang kedua adalah market ya, karena apa namanya, pasar ya. Jadi untuk yang inflation free ya interest rate ini tentunya sekali lagi merupakan estimasi ya terhadap apa namanya, daya. Jadi kalau ada daya beli maupun nilai uang, sebenarnya ini adalah kalau yang nilai uang ya, nilai uang ketika terjadi inflasi. Kalau itu interest rate, market interest rate itu adalah tingkat bunga tentunya yang menunjukkan modal ya, nilai modal ataupun antisipasi daya beli. Nah, analisis ya cash flow ya, ada yang konstan, ada yang aktual ya. Jadi kalau tadi kita apa namanya, inflasi dilihat dari konstan dan aktual dolar, kemudian juga analisis ya untuk cash flow konstan dolar dan juga aktual dolar. Ya, kalau ini maaf ya, dolar ini karena menggunakan satuan mata uang dolar ya. Jadi kalau kita rupiah gitu ya, tentunya sama saja, cuma penyebutan aja berbeda ya. Jadi, karena memang ini berasal dari luar ya, maka menggunakan dolar. Nah, kemudian ya tentunya konstan ini estimasi pada masa cash flow pada masa yang datang. Jadi sama seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Estimasi masa yang akan datang itu dalam penggunaan dari konstan ya, konstan kita gunakan ya untuk estimasi nilai core cash flow pada masa yang akan datang. Dan I-nya yang digunakan adalah di aksen ya, interest rate ya, interest rate ya, interest rate kita mendapatkan estimasi ya ekuivalen ke nilai apa namanya, nilai akan datang ya. Jadi ini kalau konstan ya. Jadi kalau kita mencari aktual, maka aktual sebenarnya adalah nilai yang akan datang ya. Kalau konstan kita nilai yang P ya. Jadi ini sebenarnya adalah apa namanya, jadi aktual analisis itu base-nya adalah dari present ke future. Kalau konstan dari future ke present. Kira itu ya. Ya, jadi di sini ya jadi tidak adanya inflasi ya, semua analisis ini berdasarkan ya, analisa up to this point ya. Ini menggunakan tanpa inflasi ya, adanya inflasi menggunakan konstan dolar analisis ya, konstan dolar analisis. Konstan dolar analisis ini common
dalam evaluasi long term ya public project ya. Ya, konstan dolar ini ke apa ke present worth ya, ini present worth ini konstan dolar. Yang di sini nilai-nilai estimasi nilai-nilai yang akan datang dibawa ke present worth ya. Ini yang disebut dengan konstan ya, konstan. Ya, kita menyebutnya sebagai present worth sebenarnya ya. Ya, long term untuk public project ya, konstan dolar. Untuk private sector tax income ya, pajak pendapatan ini jadi taxable income in actual dollar ya. Jadi actual dollar ini ada F ya, nilai F dan harus dikenakan pajak ya. Jadi harus yang terkena pajak ya, taxable income, karena ini adalah sektor swasta ya. Sektor swasta. Kalau yang konstan dolar ya, ini kalah present ya, tidak ada tidak ada pajak ya, tidak dikenakan pajak ya. Jadi menggunakan basis konstan dolar. Oke, aktual dolar analisis ya. Pertama adalah metode deflasi, yang kedua adalah metode diskon, adjusted discount. Ya, kita lihat ya. Jadi kalau yang deflation, metode deflasi ya, ini semua cash flow ya memiliki kemampuan beli ya, memiliki daya beli yang umum ya. Semua cash flow memiliki daya beli ya. Yang kedua, memperhatikan nilai uang ya, nilai uang gitu ya. Oke, kemudian untuk adjusted discount method ya, ini step 1 dan 2 menjadi merupakan satu kesatuan step. Kita lihat ya. Ini ada jadi konversi dari aktual dolar ke konstan dolar ya. Di aktual dolar ke konstan dolar ya. Ini kalau kita lihatnya dari aktual ke konstan itu berarti dari F ke P ya. Ya, kita lihat ini kita lihat ya, ini dari F ke P ya. Jadi convert aktual dolar ke konstan. Jadi ini adalah F ya, ini adalah P. Jadi F ke P. Maka kalau kita lihat rumusnya ya, faktor konversinya ini discounting faktor ya, dari F ke P ya. Oke. Jadi aktual ke konstan. Aktual ini dari F ya, konstan ini nilai P ya, nilai P. Terus step 2 ya, step 2 oke ya. Ini nilai yang tadi ya, ini yang cash ya, jadi konstan dolar ini itu dilakukan dengan sama ya, di ke present worth, tapi istilahnya ini sama aja ya, ininya ya, sama ya, cuma ini di dua kalinya ini menjadi jadi discounting faktor ya, ini dikalikan discounting faktor juga, ini juga discounting faktor ya, discounting faktor yang dikalikan dengan discounting faktor lagi ya, ini disebut dengan equivalent word ya. Ini adalah present word ya, ini adalah present word. Jadi kalau tadi aktual dolar ya, kemudian ke konstan dolar, dari konstan dolar, tapi dari aktual ke konstan sama ya, ini menggunakan discounting faktor sebenarnya kalau kita lihat ya. Ya, tapi F 0,05 adalah F ya. Jadi adalah inflasi sebenarnya ya.
Demikian juga dengan ini dari konstan dolar ke equivalent word yang dikalikan dengan discounting factor lagi, ya kita dapatkan nilai sebagai present word, ya, nilai present. Ya. Nah ini ya deflasi, jadi apa namanya, apabila terjadi deflasi, ya maka terjadi dua kali ini, dua kali, ya terjadi dua kali dari 32 30, ya ini normal, ya ini normal ya kalau kita merubah dari sini dari future ke nah ini adalah present misalnya, tapi kita sebut dengan konstan dolar, ya ke present, tapi ini dari konstan dolar ini dipresentkan, ya. Ini sebenarnya adalah ini adalah actual present di sini, ini adalah present ya. Ya, ada nilai-nilai yang mengalami deflasi, ya. Ini mengalami deflasi, di mana kalau kita lihat ya harganya justru tidak naik, harganya menurun, ya harganya menurun. Harga menurun ini yang kita sebut dengan deflasi, ya deflasi. Jadi kalau ini dipresentkan tentunya didapatkan ini, bukan yang ini ya, ini lebih rendah, ini lebih rendah ya, daripada aktual, ya ini yang disebut dengan deflasi. Nah, ada yang metode adjusted discount method, yang merupakan penggabungan antara dua, ya antara dua step tadi, ya ini dengan adjusted discount method. Ya kalau kita lihat, ya ini adalah ini I sama dengan I aksen plus F ditambah I aksen kali F. Ya, F-nya ini adalah inflasi rate, ya general inflation rate, ya. Oh ini bukan, ini ya rata-rata ya, rata-rata inflation rate, ya, ya. Oke. Jadi ini kalau ini adalah inflasinya, ya ini adalah apa namanya, ini aktual, ya konstan dan aktual, ya kita lihat dengan yang tadi masih ingat dengan ini ya, ini ya, ini I adalah market interest rate, ya I aksen adalah inflation rate, ya jadi apa tingkat ya bunga ya yang tidak atau tidak kena inflasi kan gitu ya, ini ya. Oke, tingkat bunga yang free ya, tidak terkena inflasi. Ini tingkat bunga ya apa namanya pada market ya, jadi produk yang dikenakan bunga, ya produk yang dijual yang dikenakan bunga. Oke, jadi ini kalau kita apa namanya menghitung ya tingkat bunga, ya ini yang marketplace ya, dengan kita ini adalah tingkat bunga tanpa apa namanya tanpa inflasi ya, tanpa pengaruh inflasi ya. F adalah tingkat inflasi ya, yang ditambah kalian ya, kira itu ya, ini didapatkan dari ini ya. Jadi kalau ini P, ini F ya, F-nya dari A ini ya, ya maka kemudian di apa sederhanakan ya, digunakan kita mendapatkan I sama dengan I aksen plus F ditambah I aksen kali F gitu ya. Nah, kalau metodenya adalah seperti ini, jadi metode accounting discounting method, kita dasarnya adalah ini ya, I sama dengan I aksen plus F ditambah dengan I aksen kali F ya, maka kita dapatkan nilai ini ya. Ya, maka kita bisa dapatkan tingkat bunga ya, tingkat bunga karena P
bebas inflasi 10%, ya, kemudian tingkat bunga, ya, tentunya tingkat bunga inflasi, ya, market risk dikatakan pada bunga yang dikenakan pada market, ya, di pasar produk 15,5%. Ya, ini sudah memperhitungkan dengan inflasi, ya. Jadi bunga yang tingkat bunga yang sudah memperhitungkan inflasi, ya. Jadi kalau misalnya, ya, dari soal yang sama, ya, 0,7532 sekian ini adalah aktual, kemudian dengan 15,5% ini kita masukkan di sini. Ingat di sini kan dari aktual ke present worth-nya, ya, ini dengan apa namanya 15,5%, ya, dengan discounting faktor kita mendapatkan nilai yang sama, ya. Coba kita lihat dengan sebelumnya 27,706 sama, ya, sama ini. Sama, ya. Ya, beda sedikit lah pemerintah karena perhitungan, ya, sama, ya. Oke, ini ada dua metode, ya, ada dua tahap dan satu tahap, ya. Ini menghasilkan interest rate yang sama. Interest rate ini sudah sudah ada pengaruh inflasi, ya. Oke, ya, jadi ini kalau ini adalah nilai aktual, ya, ini adalah nilai aktual, ya, nilai aktual, ini nilai yang present worth, ya, present worth-nya, ya, tentunya dengan apa namanya bukan lagi 10%, tapi dengan 15,5%, kita mendapatkan nilainya, ya, satu kali dengan bunganya adalah bukan 10%, tapi 15,5%, ya. Oke, convert cash flow 18%, oke, ya. Jadi ini 6%, ya, 6%, 13 tahun, 16. Ini biaya kuliah sekarang, ini adalah P, ya, ini adalah F tahun ke-13, 14, 15, 16, ya. Ini adalah P, ini adalah F, ya. Kemudian yang dicari menggunakan market interest rate, jadi I-nya yang dicari. Ya, I-nya dicari dari ini, ya, dari aktual, ini adalah apa namanya konstan, ya. Ini adalah apa namanya aktual, ya. Sebenarnya kita ya, ini tahun, ya, kita lihat di tahun, kita buat pada 15-16, ya. Ya. Lihat di 16, base-nya adalah ya, 16, ya, jadi 17 juta. Oke. Jadi kalau ya terlepas lagi, ya. Nah, ini yang kita tunda dulu. Ini saya ini tunda dulu, nanti akan saya jelaskan, ya. Oke, ya, jadi berikutnya, ya, yang ini masih saya kayaknya soalnya berbeda. Oke, nanti coba, ya. Yang jelas ini kita bisa mendapatkan nilainya,
ya. Di sini F-nya sudah diketahui ya. Soalnya kalau F-nya sudah diketahui 5%. Ini 8%. Itu adalah I-nya ya. Ya sementara ini tunda sini saya tunda dulu ya pembahasan mengenai soal yang ini ya. Kemudian dampak inflasi sudah lewat ya. Iya. Pikir nanti ini saya jelaskan ulang ya karena saya akan jelaskan ulang ini pada pertemuan berikutnya ya supaya lebih jelas lagi ya. Jadi nanti coba saya upload ya di Google Classroom ya untuk bahan ini. Besoknya akan saya jelaskan kembali ya untuk yang ini. Memang kelihatannya kok mungkin sekali agak membingungkan, tapi 2 kali yang mungkin akan jelas ya. Sekarang saya cek lagi beberapa contoh soalnya. Saya kira itu dulu ya. Kita sudah lewat waktunya. Saya kira itu dulu. Mohon maaf kalau mungkin hari ini kurang jelas ya. Saya terputus gitu ya. Nanti akan saya ulang lagi untuk materi ini pada pertemuan berikutnya. Ya. Sekalian memantapkan mengenai inflasi ya. Saya berikan contoh-contoh yang lebih mudah untuk dipahami. Saya kira itu dulu dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama.